Shalom saudara-saudaraku, jumpa kembali bersama dengan saya pada hari ini 4 Februari 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih tetap di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saudara-saudaraku, kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan, menikmati dan merasakan kasih-Nya di dalam hidup kita. Nah saudara, mari kita bersama untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami dengan sukacita boleh menikmati kasih-Mu yang begitu besar. Hari demi hari Engkau terus menuntun kami, membawa kami masuk di dalam rancangan-Mu. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk dengar-dengaran dengan rendah hati, boleh Engkau menjamah kami dan membentuk kami, sehingga kami menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang benar, dan pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Ini kami Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada saat ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati setiap kami satu persatu dimanapun kami saat ini berada. Tuhan, berikan kami telinga seorang murid, hati yang sungguh-sungguh mendengar firman. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudaraku, pada hari ini kita akan mendengar bersama firman Tuhan yang berjudul Berjaga-jaga sebagai mempelai. Firman Tuhan ini akan kita baca di dalam Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan 12. Mari saudara-saudaraku, saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, dan janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia.
dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Amin. Nah, saudara, kita sudah membaca firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita boleh melihat bagaimana nubuatan Nabi Yesaya menyampaikan bahwa bangsa itu akan hancur dan terbuang. Tetapi Allah akan memulihkan mereka dan merupakan perubahan drastis akan terjadi. Yehuda akan memancarkan terang kepada segala bangsa karena kembali hidup dalam kebenaran dan keselamatan. Saudaraku, Nabi Yesaya tidak jemu-jemu melakukannya karena ia mengasihi jemaatnya. Ia percaya bahwa pemulihan akan terjadi di Sion. Bangsa itu tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami ataupun yang sunyi, tetapi akan dinamai yang berkenan kepadaku dan negerimu yang bersuami. Saudara-saudaraku, bangsa ini menyandang status di mana mereka yang dahulu menjadi umat buangan, sekarang mereka dipulihkan dan diselamatkan Allah. Betapa Allah bergirang karena pulihnya hubungan antara bangsa Israel dengannya, dan digambarkan seperti girangnya hati seorang mempelai melihat pengantin perempuannya, seperti seorang suami yang melindungi istrinya. Saudara-saudaraku, kita adalah sahabat Kristus dan tidak hanya berhenti sampai di sini, namun kita harus bertumbuh menjadi mempelai Kristus yang dewasa. Seperti halnya seorang laki-laki hanya akan menikah dengan wanita yang sudah dewasa dan sepadan dengannya. Begitu pula dengan Kristus. Ia hanya akan memilih orang-orang Kristen yang dewasa rohani dan memiliki kehidupan yang berkenan untuk menjadi mempelainya. Setiap orang percaya adalah calon mempelai Kristus. Kita harus hidup dalam kekudusan dan kesucian, yang berarti tidak kompromi dengan dosa, tidak mencemarkan diri dengan kehidupan duniawi, dan tidak menyerahkan anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Saudaraku, kedatangan sang mempelai pria tidak diketahui waktunya. Untuk itu, marilah kita terus berjaga-jaga sebagai mempelai, sehingga kita kedapatan layak dan berkenan pada saat kedatangan Kristus dan kita masuk di dalam pesta pernikahan. Kita harus menjadi mempelai Kristus yang dewasa dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Mari kita jaga kesucian dan kekudusan hidup sampai Ia datang menjemput kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini yang kita boleh dengar, ya saudara-saudaraku. Mari kita renungkan firman Tuhan ini lebih lagi. Kita bersama-sama mengevaluasi diri kita dan kita mau melakukannya menjadi mempelai Kristus yang dewasa dan kudus. Saudara-saudaraku, mari saya ajak kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Percaya firman-Mu, ya dan amin. Engkau menguduskan kami, Engkau menyucikan kami, layakkan kami menjadi mempelai-Mu. Ini kami Bapa, penuhi kami rindu dimanapun kami berada saat ini, kami boleh memperhatikan dengan sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu. Urapi kami, ajar kami, kuatkan kami. Berkati Tuhan setiap persoalan, permasalahan yang kami alami. Kami tahu Tuhanlah menjadi solusi dalam hidup kami. Kami boleh berjuang, kami terus giat bekerja di dalam keselamatan kami. Terima kasih Bapa, memberkati setiap pekerjaan tangan kami dan usaha bahkan studi yang kami boleh lakukan. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi, semangat berakhir pekan saudara-saudaraku. God bless you all.